Akhirnya, pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Dr. Andus Idam Aziz MSI dan menyetujui pengangkatan Komjen Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisi 3 DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz. Persetujuan itu ditetapkan seusai Listio Sigit menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi 3. Dalam uji kelayakan dan kepatutan ini, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, Ahmad Dimyati Natakusuma, menyinggung soal kasus tewasnya anggota FPI tahun lalu. Listio memastikan Polri akan mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait kasus kilometer 50. Misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang? Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Saya kira ke depan pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan. Kejadian extrajudicial killing yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, tentunya kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas. Sementara anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman, meminta Polri tidak tebang pilih dalam penindakan hukum. Komjen Listio berjanji akan menegakkan hukum dengan memberikan rasa adil bagi semua pihak. Kita dukung penuh, tapi apa yang Bapak lakukan untuk menjamin supaya penegakan hukum ini tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, tapi kelompok lainnya semacam dikasih keleluasaan. Kami akan jaga, Pak, supaya kami bisa berdiri di tengah, memberikan rasa keadilan kepada semuanya. Namun tentunya yang harus selalu kami sampaikan terkait dengan hate speech, kalau masih biasa-biasa tentunya akan kita tegur, minta maaf, selesai. Anggota Komisi 3 dari PKB, Cucun Ahmad Samsurizal, meminta calon Kapolri agar memberikan peluang bagi lulusan madrasah atau pesantren untuk menjadi anggota Polri. Kita berharap, Pak, bagaimana lulusan-lulusan pesantren yang kita sudah punya regulasi yaitu Undang-Undang 18 tahun 2019, ada rekognisi, pengakuan kelulusan, mereka juga bisa punya kesempatan. Karena Bapak tadi luar biasa menyampaikan dalam paparannya, Pak, ke depan mereka akan kembali ke tengah masyarakat dan mereka ini akan melebur bukan hanya lulusan pesantren, mungkin dari komunitas agama yang lain juga. Kalau memang ada yang berminat jadi polisi, Pak, nanti biar nanti anggota kita datang tengok, Pak. Kalau memang kita butuh anggota Polri yang memiliki kemampuan mengaji yang baik, hafal Quran, dia bisa memberikan edukasi, memimpin di masyarakat, jadi anggota yang bisa menjadi teladan. Kalau tempat lain tidak bisa, kami dari Polri siapa untuk hal yang seperti itu. Komjen Listio Sigit Prabowo juga menyebut akan mengurangi interaksi dalam proses penilangan untuk menghindari praktik penyimpangan. Jadi ke depan, saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, kemudian mengatur lalin yang sedang macet, tidak perlu melakukan tilang. Ini kita harapkan menjadi ikon perubahan. Saudara, bagaimana Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjawab tantangan dan pandangan miring sejumlah kelompok atas penunjukannya sebagai calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi? Kita bahas bersama Haris Ashar, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, lalu ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, dan juga tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ade Irfan Pulungan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Saya ingin kemudian berfokus dulu pada satu
istilah yang kemudian disampaikan oleh Pak Listio Sigit tentang visi Kapolri yang disebutkan sebagai presisi, singkatan dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Saya ingin ke Bung Irfan Pulungan. Bung Irfan, apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ya, tentu dengan ditunjuknya Pak Listio Sigit ini, kita kan akan ingin mendapatkan harapan baru ya dari sebuah kinerja kepolisian yang kita tahu bersama kemarin itu masih ada masih banyak orang yang melakukan protes. Ya. Tapi itu kan dalam konteks adalah mereka melakukan kinerja yang sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 gitu. Jadi kita berharap memang penunjukan Pak Sigit ini, Pak Listio Sigit ini, supaya kedepannya anggapan yang selama ini terjadi di publik ya, apakah itu bersifat negatif, cemooh, itu bisa diperbaiki oleh Pak Kapolri baru ini. Anda mau mengatakan apa misalnya yang dianggap negatif? Misalnya Pak, Anda memberikan contoh, Bung Irfan? Ya, terkadang kan orang melihat sangat represif ya, tapi kan bentuk represif itu kan sebenarnya sebagai sebuah akibat dari tindakan yang katakanlah brutal juga yang dilakukan oleh kelompok tertentu atau oknum tertentu dengan dia melanggar hukum ya. Oh, ini Anda mengatakan kejadian di kilometer 50 antara polisi dengan FPI pada waktu itu? Jangan Mas Aiman langsung menyimpulkan. Jadi yang mana nih? Saya butuh kejelasan dari pendapat Anda. Ini kan anggapan orang yang selama ini yang kita lihat, ya kan. Nah, justru makanya ke depan ini tadi yang kasus yang mana, Bung Irfan? Maksudnya? Kasus yang mana yang Anda sampaikan? Kan kalau Anda katakan misalnya dianggap represif, misalnya yang mana yang kemudian disampaikan oleh masyarakat yang itu salah misalnya? Ya, selama ini kan kita melihat ada secara umum kinerja kepolisian itu dari sebagian kelompok masyarakat dianggap belum sempurna, belum mengayomi masyarakat sebagai tugasnya gitu. Belum juga dia melindungi ketertiban ya di masyarakat gitu. Masih ada mungkin tugas-tugas yang dilakukan katakanlah sangat represif gitu. Nah, ini yang mana itu? Anda keberatan untuk menyampaikan misalnya? Mintakan ya supaya kedepannya memang hal-hal seperti itu oleh Pak Sigit ini untuk bisa diberikan hal yang sangat baik lagi gitu. Baik, Bung Irfan keberatan sepertinya kalau saya tangkap untuk menyebutkan salah satu contohnya misalnya. Saya ke Bung Haris dulu deh sebelum saya ke Bung tidak ada yang keberatan, Mas Aiman ini cepat sekali menyimpulkan ini. Justru itu supaya kemudian kita tidak liar berpikir, karena saya juga tidak tahu apa yang Anda maksudkan. Jadi yang mana kemudian yang dianggap represif, misalnya yang dianggap oleh masyarakat dan ini kemudian harus diluruskan misalnya. Ya, ini kan stigma selama ini yang ada di masyarakat, ya, gitu. Ya, makanya kita berharap juga. Dengan stigma itu kan berdiri atas banyak kasus, Bung Irfan. Kalau banyak kasus tentu Anda bisa menyebutkan satu atau dua kasusnya. Lebih mengedepankan humanis, lebih mengedepankan pendekatan musyawarah, ya, lebih mengedepankan pendekatan secara humanis kepada masyarakat yang ada gitu. Baik, Bung Haris, ada komentar terkait ini? Perdebatan Anda berdua itu sebetulnya dijawabnya dengan begini: ada api, ada asap, ada air berarti ada yang bocor. Oke. Gitu. Nah, jadi gini, ya memang kita punya banyak tuntutan pertanyaan setelah Pak Listio Sigit kemudian memberikan pemaparan visi fit and proper test di depan komisinya Abang Ahmad Sahroni tadi pagi itu, ya kan? Nah, itu yang perlu dikejar. Di satu sisi saya sebetulnya senang melihat presentasinya Pak Listio yang berani masuk ke tema-tema yang sebetulnya mengingatkan kita pada sejumlah peristiwa kekerasan terhadap mahasiswa. Dan disebutkan secara spesifik tadi ya? Di Kendari, di Ternate, di Kalimantan, di Surabaya, bahkan ke dosen juga.
ketika menolak paket produk yang mau dibuat oleh DPR dan pemerintah, lalu menolak omnibus, ya kan ada berbagai peristiwa terorisme yang juga punya akar di Poso itu, masyarakat di sana juga merasa bahwa tindakan-tindakan represif. Di Papua begitu banyak proses peristiwa kekerasan tidak diungkap oleh polisi, ya kan, bahkan ada bupati yang dilaporkan tapi kasusnya nggak berlanjut di Papua. Ada banyak masalah-masalah tersebut di-capture, ditangkap oleh Pak Listio sebagai calon tadi pagi di DPR, ya, dengan menggunakan terminologi atau pintu masuk soal presiden Nenek Minah misalnya. Itu oke menurut kami, tetapi kita menuntut mempertanyakan sejauh mana nanti ke depan ini bukan hanya untuk pelengkap bumbu sebelum dilantik. Saya berharap Pak Listio Sigit, yang saya sedikit banyaknya juga tahu dan kenal, bisa kita lihat juga, itu komitmennya diturunkan. Jadi bukan dalam soal penanganan kasus belaka, karena di latar belakang Barreskrim, tetapi dia juga harus masuk ke menjadi seorang reformis. Oke, bayangannya seperti apa? Ya menyusun paket agenda yang benar, bukan hanya statement, diikuti dengan sejumlah tim atau rencana. Itu satu. Yang kedua, tuntas dan berkeadilan, Anda mengatakan itu kan sudah disebutkan tadi presisi ya, prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Harus di follow up. Oke, baik. Tapi ini sudah merupakan langkah pijakan yang bagus. Bisa juga mengkonsolidasikan sejumlah pimpinan di dalam Polri yang baik, yang tepat, yang cerdas, yang berani untuk duduk dekat dia di Mabes, yang bisa membangun satu sistem baik dari SDM-nya, kebijakannya, maupun memastikan ada produk di tingkatan bawah, Polres, Polda. Siapa yang duduk di sebelah dia, Bung Haris? Orang jenderal-jenderal yang punya prestasi baik, jenderal-jenderal yang punya komitmen, jenderal-jenderal yang memang rekam jejaknya jelas. Itu ada di Mabes, di Polri itu ada. Nah, ini juga untuk menjawab atau menghilangkan informasi yang beredar di publik bahwa di dalam Polri itu ada faksi-faksi. Faksi berbasis seniornya siapa, faksi berbasis pada alur politiknya siapa, faksi apalagi faksi kedaerahan, faksi angkatan. Ini yang harus dikikis. Kalau begini terus kita bakal nggak dapat polisi yang profesional nanti. Sudah jelas apa yang kemudian Anda sampaikan. Bu Roni, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Haris? Setuju. Kita prinsipnya pada positive thinking terdahulu ya. Proses bagaimana Komjen Listio Sigit Prabowo dipilih oleh Pak Presiden dengan mekanisme yang begitu panjang. Nah, kalau ngomong faksi, dimanapun dalam lembaga apapun pasti ada faksi. Tapi saya meyakini Komjen Sigit akan melakukan sesuatu hal soliditas yang kuat dalam penegakan hukum, baik dari sisi seniornya dan sisi kanan kirinya yang punya kompetensi besar di ruang lingkup pertemanan mereka di dalam. Masuk merangkul senior-seniornya? Harus. Tadi saya sampaikan di dalam fit and proper untuk soliditas para dengan senioritas dan juga junioritasnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa terhindar dari senioritas. Gimanapun ruang lingkup yang saat ini senioritasnya masih banyak. Dan kalau boleh saya katakan, kedatangan tadi Pak Listio ke DPR sudah sedikit banyak mencerminkan itu. Karena Pak Kapolri datang juga, lalu kemudian ada jenderal senior yang juga datang, Angkatan 87, Kalemdiklat ya, Jenderal Arief Sulistianto. Tapi juga ada Kapolres Pelabuhan yang berpangkat AKBP, Akademi Polisi tahun 2002. Inikah kemudian Anda sampaikan bahwa cerminan itu sudah mulai ditunjukkan bahkan sejak fit and proper test? Saya akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.